dikasih oleh Tuhan, para pejabat gerejawi, sebab sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan biarlah segala yang bernapas memuji muliakan Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari Pentakosta pejabat gerejawi, hari Jumat 29 Mei 2026. Kita akan mulai doa pembukaan. Silakan Pak SM, monggo. Kita berdoa. Kemuliaan, hormat, dan pujian bagimu, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, yang pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul hamba-hambamu, pejabat gerejawi yang ada di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia ini Tuhan, dalam rangka merayakan Hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus yang telah Engkau kerjakan lebih kurang dari 2000 tahun yang lalu, dan hari ini kami boleh merasakan lawatan Roh Kudus yang terus menjamah kami, membawa kami dalam sukacita, dalam iring melayani Tuhan. Sebentar Tuhan, ibadah ini akan kami mulaikan, pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, khususnya hamba-hambamu Tuhan yang ambil bagian, pengurapan dari tempat tinggi turun atas kami Tuhan, sehingga namamu saja yang dipuji, ditinggikan dan dipermuliakan. Roh kesombongan, roh ngantuk, dan segala roh yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan yang memimpin pujian. Salam, selamat beribadah Zoom di dalam kemurahan kasih sayang Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah raya memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita, Tuhan berkati setiap yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Kita akan satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Lewat pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang menguatkan setiap pelayanan kita, yang memampukan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan pada setiap kita hamba-Nya. Biarlah urapan Roh Kudus ini terus terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita bergairah di hadapan Tuhan, membuat kita bersemangat dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kita kenaikan satu pujian Api Pentakosta, dan biarlah pujian ini terus menggelorakan pelayanan kita. Pujian ini pujian lama yang ditulis, yang diinspirasikan Tuhan kepada bapak-bapak gereja bahwa sangat pentingnya Pentakosta, urapan Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita, untuk menjaga setiap kekudusan, untuk menjaga setiap kelayakan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita akan pujikan Api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pentakosta, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hatiku selamanya. Kiranya pujian ini memberkati setiap kita, memberkati setiap hamba-hambanya, baik yang di gunung, di lembah, baik ada yang di kota-kota kecil, di kota-kota besar, supaya Roh Kudus mengalir, Roh Kudus memberkati setiap pelayanan kita, membuat jemaat yang kita layani bergairah di dalam Tuhan. Sampai satu ketika kita diberikan mahkota untuk setiap kemenangan yang kita capai bersama dengan Tuhan. Roh Kudus ada di sini, menjamah sementara yang ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini, menjamah sementara yang ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di hatiku. Roh Kudus ada di sini, menjamah sementara yang ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini, di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Kiranya urapan Roh Kudus, urapan Roh Allah, Roh kebenaran yang terus membawa kita dalam suatu pengudusan demi pengudusan, melewati pergumulan akan dosa,
yang membuat kita berkemenangan di dalam Tuhan. Terkadang dalam pelayanan ini, seorang hamba pun pernah mengalami yang namanya letih lesu. Terkadang dalam hidup ini, semua yang terjadi di luar kendali seorang hamba Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya, lewat firman yang akan kita dengar, lewat berkat firman dari seorang hamba Tuhan, yang akan terus menolong kita, sebuah firman, setiap kata yang keluar dari seorang hamba Tuhan, lewat isi hati Tuhan, itu yang menguatkan setiap hamba-hamba Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita akan naikkan pujian, Yesus selalu beserta. Hari-hari yang ku lalui, Tuhan Yesus selalu beserta. Dalam semua pergumulan, Dia tak pernah membiarkan aku. Dia tak meninggalkan aku. Hari-hari yang ku lalui, Tuhan Yesus selalu beserta. Dalam semua pergumulanku, Dia tak membiarkan aku. Dia tak meninggalkan aku. Firman-Mu kekuatanku di saat ku lemah. Kau memegang tanganku dan beri kemenangan. Terima kasih Yesus, mempelai priaku. Ku mau tetap setia untuk melayani-Mu. Hari-hari yang ku lalui, hari-hari yang ku lalui, Tuhan Yesus selalu beserta. Dalam semua pergumulan, Dia tak membiarkan aku. Dia tak meninggalkan aku. Firman-Mu kekuatanku di saat ku lemah. Kau memegang tanganku dan di kemenangan. Terima kasih Yesus, mempelai priaku. Ku mau tetap setia untuk melayani-Mu. Firman-Mu kekuatan
saat ku lemah. Kau memegang tanganku dan beri kemenangan. Terima kasih Yesus mempelai aku. Ku mau tetap setia untuk melayanimu. Ku mau tetap setia untuk melayanimu. Ku mau tetap setia untuk melayanimu. Puji nama Tuhan. Saya kembali kepada yang bertugas. Ya, silakan Pak Roy berdoa untuk firman Tuhan. Monggo Pak Roy berdoa untuk firman Tuhan. Pak Roy. Ya, saya digantikan aja. Pak Cornelius, monggo berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Cornelius. Berdoa firman Tuhan. Pak Cornelius. Pak Cornelius. Ini juga enggak dengar ini. Pak Cornelius, silakan berdoa, buka mic-nya. Ya. Ada bisa. Oh ya, bisa. Silakan. Saya Pak Marbun. Ya, betul. Silakan. Doa firman Tuhan. Ya, mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, melalui perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, sehingga kami hamba-hamba-Mu yang ada di wadah organisasi GSJWDI pada saat ini kami boleh menyatukan hati untuk memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang melengkapi hamba-hamba-Mu dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat ini kami tidak hanya sebatas memperingati, tapi kami boleh mengalami kuasa itu di dalam kehidupan kami. Bagaimana rasul-rasul pada saat itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ada kuasa yang boleh menyertai dalam kehidupannya, sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Demikian pula kuasa Roh Kudus ketika menyertai dalam kehidupan kami. Kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah setiap persembahan pujian kami saat ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena inilah yang dapat kami lakukan untuk membalas cinta kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kau nyatakan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu yang saat ini Tuhan persiapkan untuk memberkati kehidupan kami. Sehingga firman boleh menguatkan, boleh meneguhkan, boleh memotivasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Silakan Pak Heru menyampaikan firman Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada kembali berkumpul dalam ibadah via Zoom ini,
Semua karena kasih dan karena kemurahan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat, ya, lewat ibadah, untuk mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Ya. Karena itu kita bersyukur kalau kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah Zoom ini untuk memperingati hari Pentakosta. Ya, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema yang diberikan, ya, pada tahun ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi, ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, ya, dan seterusnya. Ya, Roh Kudus turun atas mereka. Dan kuasa itu nyata bekerja, ya, dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu selanjutnya hidup mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Gereja mula-mula berkembang dengan luar biasa, berkembang dengan dahsyat. Pertumbuhan orang-orang percaya sungguh luar biasa. Mengapa? Karena mereka dipakai Tuhan. Karena mereka mengandalkan kuasa yang daripada Roh Kudus. Hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Allah memakai mereka dengan luar biasa. Ya. Saat itu mereka harus menghadapi banyak tantangan, persoalan, hambatan, tapi mereka tetap bergerak maju. Ya. Ada banyak tantangan yang di luar kemampuan mereka, tapi lewat kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa atas mereka, mereka sanggup menghadapi semua tantangan-tantangan. Sekali lagi, kenapa? Karena hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dikuasai oleh Roh Kudus, dan mereka dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan mari kita boleh koreksi hati kita. Kita boleh koreksi gereja kita, pelayanan kita. Apakah masih dipimpin oleh Roh Kudus? Atau semua itu masih berjalan karena kekuatan kita? Billy Graham katakan bahwa 95%, bayangkan, 95% gereja itu akan tetap berjalan sekalipun Roh Kudus diangkat dari mereka. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita pun seperti ini. Kita tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Billy Graham katakan itu karena banyak gereja tetap berjalan karena mengandalkan sistem, karena mengandalkan program, juga karena mengandalkan keuangan mereka. Jadi sekalipun Roh Kudus diangkat daripada gereja, mereka akan tetap berjalan. Dan mungkin kita akan bisa melihat keadaan mereka tetap baik-baik saja. Gereja lebih takut tidak punya uang dibandingkan tidak dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Alkitab memberikan informasi kepada kita melalui Raja Daud. Raja Daud pernah terusir dari kerajaannya karena pemberontakan anaknya Absalom. Raja Daud tidak takut kehilangan apa yang dia miliki. Jabatannya sebagai raja,
Raja Daud tidak takut kehilangan. Ya, kerajaannya pun kalau kehilangan dia tidak takut. Ya, mari kita baca dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 25. Firman Tuhan katakan, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Dari apa yang kita baca sini, kita tahu bahwa Raja Daud tidak takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Dia tidak takut kehilangan kerajaannya direbut oleh anaknya Absalom. Ya, sebab dia tahu Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dia tidak nangis berseru-seru. Ya, saat itu memungkinkan dia kehilangan apa yang dimiliki. Tetapi berbeda kalau kita baca dalam Mazmur pasal 51 ayat 13. Ya. Mari kita buka Mazmur pasal 51 ayat 13. Firman Tuhan katakan, ini Daud yang mengatakan waktu dia jatuh di dalam dosa, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Daud lebih takut kehilangan Roh Kudus dalam dirinya. Daud lebih takut hidupnya tidak lagi dipimpin oleh roh. Mengapa? Sebab Daud sadar kalau dia boleh mencapai pada posisi seperti itu sebagai raja, itu karena dia memberi diri untuk hidup dipimpin oleh roh. Daud tidak takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Daud tidak takut kalau kerajaannya itu diambil oleh anaknya. Tapi dia lebih takut kalau Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Sebab Daud sadar kekuatannya itu hanya lewat pimpinan, tuntunan, kuat kuasa Roh Kudus. Dia tidak sanggup melakukan apa-apa. Dia tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa pimpinan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa seperti ini? Kita tidak takut kehilangan jabatan kita. Ya, sebentar lagi, ya, kita akan mubes. Ya, ada pemilihan ketua umum. Ya, masihkah kita mencari posisi seperti ini? Atau kita berani serahkan itu kepada Tuhan? Biar Tuhan, ya, yang memilihkan bagi kita lewat tuntunan kekuatan kuasa Roh Kudus. Ini kita tidak perlu berjuang untuk hal ini, biar Tuhan yang menolong. Ya, atau mungkin di antara kita ada yang takut kehilangan jabatan yang diemban pada saat itu. Ya, tapi kiranya kita bisa seperti Raja Daud. Kita lebih takut kalau kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Sebab kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dapat mengerjakannya jauh lebih banyak lagi. Ya, firman Tuhan katakan, ya, dalam Efesus pasal 3 ayat 20, ya, katakan, bagi dialah yang dapat
melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja dalam diri kita. Ya. Ada kuasa yang akan bekerja dalam diri kita, dan lewat kuasa yang bekerja dalam diri kita itu membuat Allah melakukannya jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, bahkan apa yang dari kita pikirkan. Ya, kalau dalam terjemahan Indonesia masa kini ya lebih ya jelas sedikit ya, dengan kuasa Allah yang giat bekerja dalam diri kita. Ya. Jadi dengan kuasa Allah yang giat bekerja dalam diri kita, Allah dapat melakukannya jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Lewat kekuatan kuasa Roh Kudus yang kita biarkan ya, bekerja dengan giat dalam diri kita, atau dengan kata lain kita memberikan ya, keleluasaan untuk Roh itu berkarya dalam hidup kita. Lewat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Allah itu akan bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita minta atau pikirkan. Ya, karena itu mari kita bersama-sama belajar memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Apa yang terjadi atas Daud itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, sekalipun Daud tidak mengejar posisi kedudukannya, tidak mengejar kekayaannya, tapi Allah tetap menyatakannya, tetap memberikan kepada Daud. Daud tidak kehilangan posisinya sebagai raja. Ya, sekalipun dia tidak nangis-nangis minta supaya jangan kehilangan. Ya. Tuhan tetap memberikan. Kenapa? Karena Daud lebih mencintai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai belajar ya, memberi hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh itu bekerja, di sini dikatakan ya, dengan giat dalam diri kita. Dan kalau Tuhan melihat kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh, membiarkan Roh itu bekerja dengan giat dalam diri kita, maka Allah akan mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta atau pikirkan. Dan itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak lamakan khotbah ini. Satu hal yang menjadi pesan yang dapat kita ambil, mari kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Allah akan mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita minta atau pikirkan, dari apa yang kita doakan. Dia sanggup memberikan lebih dahsyat, lebih banyak, dan lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Mohon Pak Jeffrey berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Jeffrey dari Riau. Monggo. Mic-nya Pak, mic-nya dulu dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Mic. Ya, sudah. Silakan. Mari kita satukan hati dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau saat ini melalui kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa kehidupan kami harus tetap di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami menyadari seperti Raja Daud betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami tetap dalam kebenaran, yang akan menampilkan kuasa Tuhan dalam setiap segi-segi pelayanan kami. Karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami, menuntun kami, dan berkati juga buat hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga, berkati pelayanan, berkati segenap sidang jemaat yang ada, Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan segala doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Ketua BPN. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan Pak Ketua. Ya, selamat pagi. Suaranya. Ya, selamat pagi buat semuanya. Hari ini yang telah dalam kebaktian ibadah raya khusus Hari Pentakosta Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia. Dan saya bersyukur tolongan Tuhan mulai dari puji-pujian sampai kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini yang telah terlaksana. Beberapa hal pengumuman yang buat kita sekalian hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan kemarin sudah diselenggarakan untuk musyawarah daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Tolong semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya Tuhan akan tolong kita sekaliannya. Tentunya menjadi perhatian buat kita sekaliannya bahwa masih ada musyawarah daerah di DKI Jakarta, DKI Jabar, Banten, dan juga Riau dan Jambi. Ya, Tuhan akan tolong pada kesempatan dan yang terakhir ya di Jawa Timur pada minggu yang akan datang. Khususnya teman-teman yang di Jawa Timur untuk memberi pesan bahwa hari Minggu terakhir bulan ini tanggal 31 merupakan pendaftaran terakhir untuk musyawarah daerah di Jawa Timur. Ya tentu yang untuk di Jawa Timur lebih banyak ya. Kemarin sudah yang pesan jasket aja sudah 115 ya, tentu cukup banyak untuk pesertanya dibandingkan dengan peserta-peserta yang lain. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk beberapa hal berkenaan dengan kegiatan-kegiatan musda yang masih akan berlangsung, dan juga kegiatan Departemen Wanita untuk seminar sehari dengan topik seminar kesehatan, ya, cara tentang kanker, dan akan diisi oleh dokter dan penyintas kanker dan juga hamba Tuhan ya, yang akan menyampaikannya pada hari Senin besok ya. Hari ini saya ada di Pacet ya, setelah 2 hari saya ada di Jogja, dan hari Selasa saya ada di Kediri dalam pemakaman hambanya Pak Pendeta Paulus Wono Abadi, dan besok saya akan perjalanan ke Nganjuk, dan masih banyak kegiatan lain. Setelah juga hari Minggu, hari Senin seminar, saya masih ada kegiatan keluar kota untuk minggu yang akan datang. Saya kira itu saja. Terima kasih buat pelayanan hari ini. Terima kasih buat para hamba Tuhan yang sudah bergabung bersama dengan kita sekaliannya dalam ibadah khusus Hari Raya Pentakosta. Kira Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ketua untuk informasinya. Kita akan akhiri ibadah Hari Pentakosta ini, dan nanti doa berkat Pak Gersom Sihombing. Ini tadi ada kok, enggak ada lagi nih. Ya,
Kami mohon diganti Pak Yakub Rusli. Monggo Pak Yakub Rusli ya untuk menutup. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, kalau hari ini kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa memperingati hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Bahkan kami hamba-Mu muji memuliakan nama Tuhan dan teristimewa untuk firman-Mu yang menguatkan pribadi kami lepas pribadi, bagaimana kehidupan kami, pelayanan kami hanya untuk mengandalkan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan pribadi kami dan pelayanan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua, terlebih untuk ketua kami, Badan Pelaksana Nasional, Bapak Pendeta Yusak Maleta, dan seluruh untuk departemen-departemen dan PAN, seluruh pada kesatuan kesinode yang Engkau sudah percayakan, yang tersebar ke seluruh Indonesia, untuk BPD Tuhan. Kan biru-biru semua yang terlibat di dalam pelayanan kami. Biar hidup kami semua mengandalkan Tuhan. Untuk kami tetap percaya bahwa Roh Kudus yang menginginkan kami untuk kami menjadi kawan sekerja yang baik dalam layan pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami yang terlibat dalam pelayanan. Berkati kami yang saat ini mengikuti ibadah Zoom. Bahkan yang kami tidak mengikuti Zoom. Engkau juga senantiasa memberkati mereka, karena Engkau masih mengasihi dan menyayangi kami semua. Makasih Tuhan, dan jika sebentar kami akan berpisah melalui Zoom ini, kami mengambil kegiatan, aktivitas kami, dan pada pribadi lepas pribadi, bahkan pelayanan kami percaya Engkau juga yang memberkati kami, dan melindungi kami, dan menyertai kami. Makasih Tuhan, kami percaya hari ini, kami semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang meminta. Kasih Tuhan. Terimalah berkat kasih sayang, penyertaan dan perlindungan dari Bapa di surga, Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya dan diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.